Saudara-saudara, Habib Indonesia itu palsu. Mereka itu nggak asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kali ini saya akan membagikan video mengenai Bapak Rizik Syihab kembali. Jadi Bapak Rizik Syihab ini sepertinya mengalami stres berat, teman-teman. Jadi ketika nasabnya itu dibongkar ya oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, itu Bapak Rizik Syihab ini mulai ketar-ketir. Jadi sejak lahir menjadi cucu Nabi, sekarang sudah tua malah menjadi mantan cucu Nabi. Apa enggak ketar-ketir ya, teman-teman? Nah, jadi Bapak Rizik Syihab ini sudah mulai stres ketika nasabnya itu dibongkar oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, melainkan hanya mentok kepada Ubaidillah. Dan sekarang ini malah memrovokasi kaum muslimin ataupun memrovokasi jamaahnya untuk membenci Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi kalau Bapak Rizik Syihab ini ya memiliki dalil-dalil yang kuat ataupun bukti yang kuat, ya misal tes DNA, ya silakan untuk tes DNA dulu, baru keluar-keluar, baru ya mengaku sebagai cucu Nabi, seperti itu teman-teman. Tapi ketika tidak ada bukti, ya stop dulu, jangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, buktikan dulu. Nah seperti itu ya teman-teman. Coba mari kita simak videonya. Begitu ada ceramah, saudara-saudara, Habib Pak Alwi itu diragukan. Rame-rame yang kompak iyanya. Saudara-saudara, Habib Indonesia itu palsu. Mereka itu nggak asli. Bubar ngaji. Repot-repot amat bubarin pengajian ngawur, betul? Udah nolak ngaku-ngaku. Iya. Kalau ada yang begitu jawab aja. Iya. Ayo rame-rame. Iya. Nah, dia lagi ceramah, ente rame-rame. Iya. Bubar tuh pengajian. Berani gak? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi pada intinya ketika nasab mereka itu dibongkar habis-habisan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, mereka itu sudah mulai stres berat teman-teman. Ya ibaratnya gini teman-teman, masa dari kecil lahir prot ya menjadi cucu Nabi, ini sekarang sudah tua malah ada yang membatalkan. Nih apa enggak stres teman-teman? Yang dulu memiliki banyak mukibin, nah sekarang berangsur-angsur mukibin banyak yang mulai sadar. Apa enggak stres? Pendapatan pemasukan berkurang dan pasti berefek dengan bisnis makam, berefek dengan bisnis nasab, bisnis air berbarokah, bisnis ya lelang-lelang ini dan itu. Pasti ini kan ya memiliki dampak ya teman-teman. Nah maka dari itu mereka ini mulai stres. Banyak pemasukan ini yang mulai berkurang. Ya ibaratnya bisnis makam rungkat, bisnis nasab rungkat, bisnis jigong rungkat, bisnis khurafat rungkat. Dan banyak lagi bisnis-bisnis yang mereka ya lakukan sudah ratusan tahun ya, yaitu menipu kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini. Nah teman-teman, coba mari kita dengarkan bagaimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini membongkar yang katanya mereka ini adalah bersambung kepada Rasulullah. Jadi orang Arab bukan, apalagi mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ya teman-teman. Mereka ini ternyata yaitu kemungkinan keturunan dari Abraha kali ya teman-teman. Jadi mana mereka ini kan selalu ingin menandingi Makkah dan Madinah. Ya seperti Abraha dulu membuat Ka'bah palsu lah ya, ingin menandingi yaitu Makkah dan Madinah. Nah sekarang ini juga teman-teman ya di Yaman sana yang katanya membuat umroh ya, umroh Yaman. Mana ada umroh Yaman teman-teman? Yang ada ya umroh ya di Makkah dan Madinah. Nah seperti itu. Coba mari kita simak videonya. Kalau saya meladeni mubahalah itu berarti saya zalim terhadap makhluk Allah. Karena apa? Itu mubahalah nggak sembarangan. Mubahalah itu perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk bermubahalah kepada orang Nasrani Najran. Itu diperintahkan. Jadi mubahalah itu harus ada sebuah jaminan kebenaran dari Allah, dan itu diperintahkan. Qul ud'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fala'natullah ya fanaj'al la'natullah 'alal kadhibin. Itu kata Rasulullah dalam hadis-hadis. Saya diberitahu oleh Jibril bahwa Nasrani Najran akan dihancurkan Allah kalau mereka berani besok datang. Untung mereka nggak datang. Orang Kristen ini masalah nasab. Nasabnya siapa? Nasabnya Nabi Isa.
Kata orang Nasrani, Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Kata Nabi Muhammad, Nabi Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Nggak terima itu Nasrani Najran. Dari Yaman juga itu. Jadi Nasrani Najran ini dari Yaman. Yaman ini banyak masalah dari sejak zaman dulu. Abraha itu orang Yaman nyerang Ka'bah itu. Abraha itu kata PI. Itu orang Yaman. Jadi mereka itu tidak suka Mekah itu ramai. Mereka ingin yang ramai itu Yaman. Akhirnya mereka membuat Ka'bah palsu. Jadi yang palsu-palsu tuh banyak di Yaman tuh. Bukan hanya nasab. Jangan-jangan turunannya ini Abraha ini. Jadi apa namanya itu, Nabi Muhammad dalam mubahalah itu pertama diperintahkan. Kul itu kan katakan. Jadi Nabi Muhammad disuruh bermubahalah itu. Kul ud'u, panggil. Nah, ya benar. Fakul ta'alau nad'u abna'ana. Iya, ini hafid, alhamdulillah. Kalau saya kan nggak hafid. Ada lagi Pekalongan katanya hafid Quran. Ada apa namanya biografi. Hafid Quran umur 7 tahun, mengarang kitab anu. Kemudian bertorikoh, sekian puluh torikoh. Ini udah dipersiapkan kalau sampai bab nasab ini tidak ada, akan dijadikan apa namanya tokoh besar di masa depan ketika sudah meninggal. Tapi dengan adanya apa hari ini pencerahan ini nggak bisa. Alhamdulillah. Dan bisa, walaupun sudah ditulis bukunya. Kalau saya kemarin lihatnya itu dari kibinnya aja, dari Facebook, bikin sudah. Coba orang yang kena kasus apa sodomi aja mati, makamnya dibikin istana, dibikin apa namanya pemakaman yang bagus, dikasih AC, dikasih kelambu kayak ulama besar. Padahal apa dia nulis kitab apa? Dia menemukan teori usul fikih apa? Mengaji kitab apa? Enggak ada. Tapi di masa depan kalau sudah 100 tahun ini disangkain ulama besar ini, walaupun pernah terkena kasus sodomi. Semua orang yang sudah meninggal dibesar-besarkan tuh Yai Nur Khalid ininya apa sejarahnya kayak Malang, ulama yang hafal 1 juta hadis. Tidak ada. Siapa yang bisa membuktikan dia hafal 1 juta hadis waktu hidupnya? Nggak ada. Muhadis apa? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi pada intinya ya mereka itu sering membuat ya seperti itu teman-teman ya, mengklaim palsu. Bahkan nasab saja mereka itu berani mengklaim palsu yang katanya bersambung pada Rasulullah. Apalagi masalah hadis teman-teman ya. Mereka itu berani menipu umat yaitu dengan mengatasnamakan hadis dari Rasulullah SAW. Tapi itu adalah hadis palsu. Ya demi apa teman-teman kalau bukan demi kepentingan mereka itu sendiri. Jadi saya tuh kasihan ya para muhibbin ataupun para jamaahnya Bapak Rizik Sihab dan Habib-habib yang lain. Setiap hari mereka itu dicekokin kisah-kisah dusta, kisah-kisah khurafat yang sering meninggikan leluhurnya. Apalagi mereka ini sering membawakan hadis-hadis palsu dan sering meninggikan yaitu leluhurnya seperti dulu leluhur kami ini ahli hadis, ya ulama besar yang memiliki banyak guru dan memiliki banyak murid. Jadi dari mana ini teman-teman ya? Jadi mereka itu menipu itu sudah menjadi tabiatnya teman-teman. Nah, maka dari itu ya kita ini harus berpikir cerdas, jangan mudah dibohongi. Ajarannya saja ini sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Coba teman-teman ya, khurafatnya itu kalau saya ya ceritakan di sini ya, sampaikan di sini maksudnya itu nggak akan habis. Banyak sekali. Dan khurafatnya ini malah melebihi mukjizat Rasulullah SAW. Katanya karomah. Itu bukan karomah, itu adalah khurafat. Kalau orang yang baru ngerti, oh itu karomah min. Karomah nggak seperti itu ya teman-teman. Langsung bisa menurunkan hujan susu, langsung bisa menurunkan rantai emas dari langit, langsung bisa terbang, nggak seperti itu.
Jadi mereka itu menganggap bahwasanya itu adalah karomah, padahal itu adalah khurafat. Kalaupun itu ini benar ya teman-teman, ya. Kalaupun itu benar, itu bukan datangnya dari Allah ya. Kalaupun itu benar, tapi kenyataannya itu nggak ada. Cerita-cerita semacam itu nggak ada. Mereka hanya yaitu menulis, mengarang, lalu kemudian dibukukan ataupun dikitabkan. Nah, seperti itu. Jadi jangan tertipu dengan golongan ini. Dan kita dukung terus ya teman-teman dengan tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani masalah Habib Alawi ini. Jadi kalau tidak ada ya yang meneliti nasab seperti Kiai Imaduddin Al-Bantani ini mungkin 100 tahun, 200 tahun seperti apa anak cucu kita teman-teman yang selalu ya meninggikan Habib Alawi padahal mereka itu bukan keturunan Nabi. Jadi ajaran Islam ini dirusak oleh mereka teman-teman. Nah, seperti sunnah-sunnah Nabi SAW itu malah menjadi hilang dan digantikan yaitu buatan-buatan Habib Alawi. Padahal itu bukan sunnah Nabi SAW. Seperti yaitu ya membuat kuburan dibuat megah, kuburan ya dimintai berkah yang katanya itu semua kan dari Habib Alawi teman-teman. Nah, ketika itu orang-orang yang aswaja ngikutin Habib tersebut dan akhirnya ini seperti itu. Kuburan-kuburan dibuat megah seperti kamar pengantin ya dari Habib tersebut teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan adanya ya gerakan tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini banyak kaum muslimin yang mulai sadar dan kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.